Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah kepada rasa puja dan syukur kita atas segala nikmat yang Allah telah berikan pada kita, sehingga salah satunya kita bisa melakukan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Lalu teruskan dengan pelajaran di dalam majelis zikir semacam ini. Ikhwan, nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini seluas samudra yang tidak bertepi dan tidak memiliki garis akhir. Di sisi lain, ujian yang Allah berikan kepada kita hanyalah seujung kuku. Dan kita berharap semoga yang seujung kuku itu tidak menghilangkan samudra kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Walaupun jadi di antara kita ini, walaupun setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita seringkali kita ganti dengan sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang malah berbuat maksiat. Sebagai contoh, Allah berikan nikmat hidup sampai dengan hari saat ini kita duduk bersama di sini. Tapi ada sebagian orang yang masih tidur dengan nyenyak. Nanti kita insya Allah diberikan kenikmatan dari Allah di siang hari, tapi kadang-kadang di malam harinya kita bermaksiat kepada Allah. Padahal salah satu tokoh Abi Salamah bin Dinar, beliau berkata, "Kullu nikmatan la tuqarribu minallah wa huwa banyatun." Setiap nikmat yang Allah berikan tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, itu adalah awal musibah. Berapa banyak di antara kita diberikan kenikmatan di waktu pagi, tetapi kita menggantikan kemaksiatan di waktu siang. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa selalu bersyukur kepadanya di setiap ruang dan waktu. Amin. Allahumma amin. Mari kita salam dan salam kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabiin, dan kaum yang istiqomah juga ada zaman, termasuk diri kita ini yang berkumpul di ini untuk mengikuti para salafus soleh ridwanullah alaihim. Kajian subuh pada pagi ini tanggal 23 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 31 Oktober 2021 ini
Materinya adalah hati-hati, jangan termasuk kelompok mujahirin. Mujahirin bukan muhajirin. Kita nih, setiap manusia pasti tak luput dari kesalahan yang berdampak pada perbuatan dosa. Manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan pada dua pilihan, baik buruk, iman kafir, syukur dan kufur. Sekalipun manusia terjebak dalam suatu dosa, maka cara yang paling tepat adalah menyesali dan segera melakukan taubat. Maka selalu saya singgung bahwa ada dua pintu gerbang besar menuju jalan, yaitu apa? Satu adalah tobat, yang kedua adalah hijrah. Nah, pada kali ini ada berkaitan dengan hijrah. Maksudnya dengan taubat. Namun sebelum kita kita bahas yang poin utamanya itu mujahirin, akan sedikit kita singgung tentang taubat. Jemaah, miturut Rasulullah SAW, tadi ketawa ini, orang Jawa dulu ya, miturut orang Indonesia yang simpan banyak. Allahnya satu, nabinya satu, Al-Qur'annya satu, aman. Bahwa manusia yang baik adalah ketika dia melakukan kesalahan, maka dia segera bertobat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah apa? Taubat, istighfar, taubat. Ada beda istighfar dan taubat. Kalau istighfar itu tidak perlu menunggu kesalahan dulu, dan biasanya itu yang akan datang dan yang sekarang ini atau yang kemarin. Tapi kalau taubat harus langsung. Bahkan Allah tegaskan jika berbuat salah maka taubatlah. Dan salahnya adalah surat 24 ayat 31. Ayat yang ini panjang, tapi di ujungnya ayat ini Allah berfirman, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekali kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Inilah stressing yang penekanan. Kalau kita tobat, Allah pasti kita akan beruntung. Allah pasti berikan. Tafsir Musayyarnya dari kemenangnya, kalau kita kemenang Indonesia ini kemenang Arab Saudi. Dan kembalilah kalian wahai kaum mukminin kepada ketaatan kepada Allah dalam perkara yang Dia perintahkan untuk kalian berupa apa? Sifat-sifat yang baik. Makanya ada di surah 17 ayat itu, in asatum li anfusikum, in asatum li anfusikum. Jikalau kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu? Contohnya yang simpel aja, ketika kita melanjutkan wudhu. Mohon maaf, ketika di rumah kadang-kadang kita nonton TV atau apalah, kita buang air kecil, wudhu. Buang dan tidak tahu bulan di mana kita akan mati. Artinya apa? Ketika kita keluar atau ketika kita dalam tiba-tiba kita mati, Allah panggil, kita tahu panggilan Allah itu tiga dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Yang kedua, haji dan dua kalimatku.
Yang ketiga, tanggal kematian. Sebelum ketiga yang ini, satu, dua, upayakan. Kalau satu kan tidak ada modal. Kalau yang kedua itu kan masih ada modal. Itu kalau aku. Tapi kalau yang satu harus capek-capek jadi berangkat, sakit-sakit ini berangkat kemana, ke masjid, makmurkan masjid ini. Dan akhlak-akhlak yang terpuji termasuk apa? Dan tinggalkan segala yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah, berupa perilaku dan sifat-sifat yang rendah yang tidak baik dan maksiat. Dengan harapan kita dapat beruntung memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita tobat, maka dapat dua hal, dunia dan akhirat. Sementara di surat Hud, surat 13, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa ini istaghfiru rabbakum yumatkum mata'an hasanah ila wa in tawallaw fa inna akhafu 'alaykum adzab yaumin kabir. Dan meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu minta kami berbuat, saya tidak akan memberikan baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan juga mati. Dan dia akan menjadi Allah akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang memiliki keutamaan kepada jika kamu berbalik, maka sesungguhnya aku takut kamu akan dijumpa dari di hari kiamat. Artinya nanti dia memberitahukan kepada kamu. Nah, makanya di surat ada surat 11, surat 10. Pak, tafsir dari Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, ini mudaris tafsir Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Maksudnya apa? Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Allahmu dan berdoa kepadanya. Mendahulukan penyebutan permohonan ampun, karena ampunan bukan tujuan utama kita. Sedangkan taubat ada sebab yang mengantarkan kepada ampunan. Pendapat lain mengatakan yakni mohon ampun dari dosa-dosa kecil dan bertobatan dari dosa-dosa besar. Pasti tidak ada usahanya 70 atau mungkin mendekati 80. Masya Allah. Apa kita pernah tahu kesalahan-kesalahan mungkin tidak kita sengaja, itu perbuatan yang membuat Allah murka. Justru karena itu betul. Di sini ada yumatikum mata'an hasanah. Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu. Berupa apa? Berupa rezeki yang luas dan kehidupan yang lapang. Jangan kira rezeki cuma uang. Kadang-kadang itu datang kemari rezeki loh Bapak. Ada loh orang yang tidak bisa datang kemari. Tidak illa ajalin musamman, sampai pada waktu yang telah ditentukan yaitu kematian. Tadi di surat Luqman ayat 4, kita tidak tahu di mana kita mati. Bisa cepat tidur, bisa naik motor, bisa lagi apa? Walau wa yu'tikula fifat wa yu'tikula zifatih. Dan Allah akan mengeluarkan kepada tiap orang yang mempunyai keutamaan, keutamaan dalam ketaatan dan amal soleh.
ketaatan kepada Allah dan amal soleh. Wa in tawalau, jika kamu berpaling, yakni jika kalian berpaling dari beribadah kepada Allah untuk mohon ampun dan taubat, fa inni aqafu alaikum azaba yaumin kabir, maka sesungguhnya aku takut kamu akan bisa di hari yang besar, yaitu hari kiamat. Itu kalau kita berpaling, namanya tobat. Ini belum ada sampai dengan mudah ini yang belum, ini masih tobat ya. Ini penting banget ini. Jadi tobat jelas dua hal yang memang harus kita lakukan. Tidak boleh tidak. Taubat wajib dilakukan dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau yang ditunda-tunda bisa jadi itu adalah bisa kena panah iblis. Allah berfirman di surat 3 ayat 1-3, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan orang yang bertakwa. Ampun kami, taubat kami, istighfar kami, surga apa? Apa pikir? Jangan berpikir bahwa oh saya sudah ke masjid, oh baca Al-Quran, oh saya buka tiap hari, oh begini. Apakah itu kita tentukan? Itu tapi yang dominan rahmat Allah, yang dominan bukan kita ini cuma sedikit, tapi rahmat Allah yang mengantarkan kita ke surga. Tadi saya singgung di dalam kitab Majlis Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari berdosa ada wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Karena kalau kita sudah tunda, misalnya nih kita untuk melakukan sesuatu yang berbuat baik, kita tunda-tunda, bisa jadi itu. Dengan kata lain, jika benar-benar taubat, maka bisa jadi seseorang itu sudah terkena jebakan iblis. Apa namanya? At-taswif. Ini berada di kitab Al-Hiyat Al-Awliya wa Tabaqat Al-Asbab. Di sini dikatakan an abil jadi wajatu at-tasfid jundan min junudin iblis. Aku mendapatkan bahwa at-tasfid menunda-nunda kebaikan adalah salah satu dari tentara iblis. Memang iblis itu salah satunya tidak mengharap meminta kita untuk menenggak minuman keras ataupun melakukan, tapi yang paling utama iblis sendiri. Astagfirullah, atas ini. Kota Allah kolkon min kolkilah kasiron, dia telah membinasakan banyak makhluk-makhluk Allah. Jadi, mari kita lihat itu, ketika kita untuk taubat, itu ada enggan, ada rasa pengganan, ada pengganan antar besok aja segala macam, itu sudah bisa dikati toh itu sudah terkena panah iblis. Mari kita hati-hati. Dan ada dua hal yang harus dihindari maksud saya ketika kita dalam tobat. Pertama apa? Jangan terus-menerus dalam melakukan berbuat dosa. Allah ingatkan kita di surat Al-Imran ayat 1.
kalimat terjemahnya adalah dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendalami diri sendiri segera mengingat Allah, zikrullah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Diwajib satu-satu. Di akhir ayat itu Allah berfirman, "Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Tak benar. Setan ini Pak, saya kalah. Hati-hati langsung. Ini ada kaitan dengan materi yang disampaikan. Hindari kelompok mudah diri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari nomor 6069 dan Muslim 2990 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedikit saya agak memang sedikit bahwa seringkali kita susah mengenali. Mujahidin atau muhajirin sih, kan begitu. Nah, mujahid asal kata adalah jahir. Secara bahasa artinya tanpa atau jelas. Muhajir. Ini saat terang-terangan. Kalau mujahid apa? Kelompok atau kelompok orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Banyak sekarang. Di jalan, TV, di mana saja, hati-hati mata kita. Kalau hijrah muhajirin asal katanya dari hajaro yang berarti berpindah tempat, keadaan atau tempat. Jadi dua hal yang bertolak belakang. Kalau namanya mujahid itu Allah ridhoi, Allah sukai. Tapi kalau maksud saya adalah mujahid Allah yang tidak sukai, yang berupa maksiat-maksiat Allah tidak sukai. Dan hati kita kadang-kadang juga menolak seperti itu. Tapi kalau yang Allah ridha apa? Muhajirin. Jadi hijrah. Tadi disinggung di depan di awal bahwa ada dua gerbang utama yaitu adalah pertama adalah tobat dan kedua adalah hijrah. Hijrah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain yang lebih baik atau dari satu keburukan kepada kebaikan. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini Rasulullah bersabda, "Kullu ummati mu'afan." Setiap umat itu diampuni. Itu jelas. Dan ilal mujahirina kecuali apa? Al-jahili, orang yang sengaja menampakkan perbuatan yang dosanya. Wa inna minal mujaharati ayyak malarrajulu billaili amalan. Setiap umatku tadi sudah jelaskan, dan subuh termasuk mujaharah. Wa inna minal mujahirati ayyak malarrajulu billaili amalan, yaitu orang yang mengerjakan suatu perbuatan dosa pada malam hari. Yusbiha waqad satarallah alaihi, kemudian dia masuk di waktu pagi padahal Allah azza wa jalla telah menutup dosanya. Jadi malam dia melakukan dosa, terus kemudian tobatan. Pagi kan si temannya Tuma yusibau fayaqulu ya fulanu amilatul faqir hatta kadza wa kadza
Wahai fulan, saya tadi malam melakukan ini itu. Padahal Allah sudah ampun dosanya. Jadi apa? Kadang-kadang kita sendiri Pak, yang keceplosan. Kadang-kadang bangga loh. Malam saya enggak 3 botol. Seperti itu. Wa yusbihu yaksifu sitrallah anhu. Tetapi pakaiannya yang membuka sendirinya perbuatan yang telah ditutupi Allah tersebut. Ini penting. Tenang, mudah. Wala tulifat akan nakal bau an dzikrina, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Apa? Mujahid adalah orang yang bangga sengaja menambahkan dan menjadikan dosa-dosanya kepada orang lain. Kalau Bapak lihat kadang-kadang di TV itu ya hati-hati kita ngaji ya malam. Kalau di sini alhamdulillah Ustaz Meta ngajarin kita dari Senin sampai dengan Jumat. Bahkan kalau hari Selasa Ustaz Teguh Budiarto tahsin, ngajarin tahsin. Banyak bukan orang alias itu dari mana-mana alhamdulillah. Baca jangankan Al-Fatihah. Ta'awudzan dengan a'udzubillah itu dibutuhkan. Dan waktunya apa? Maghrib sampai dengan isya. Nanti teruslah yang mau setoran kalau Teguh kan kalau mau orang, tetapi minimal dari maghrib sampai isya itu kita berada di satu bilang memakmurkan orang yang bangga dengan dosa berarti kita telah melakukan 5 kejahatan. Dijelaskan di kitab Bahjatun Nadiri. Apa saja kejahatan karena perbuatan dosa atau maksiat itu sendiri. Jadi kejahatan karena perbuatan dosa itu atau maksiat itu sendiri. Artinya apa itu sendiri? Ya kita melakukan dosa. Kita lakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Kejahatan karena ia mengerjakan perbuatan dosa yang telah dikerjakan atau ia mengerjakan di hadapan orang lain. Apa yang dibuat kalau kamu? Jadi kalau misalnya saya tahu juga ternyata. Misalnya nih, ada setelah manggil orang. Pendek, gemuk, jelek, cakep, itu sama dengan ghibah. Intinya apa sih ghibah? Ghibah itu kalau dia mendengar, dia bisa saja tidak suka. Itu salah satu balik ke pandangan. Kemudian ketika kejahatan karena dia telah menutup aib yang telah Allah tutupkan, itu termasuk dosa. Kita cerita tadi ya. Kemudian kejahatan karena ia telah membangkitkan semangat orang untuk berbuat dosa seperti maka hati-hati dengan share itu nggak taunya. Alhamdulillah ini hal yang membuat Allah murka. Banyak itu. Kemudian kejahatan karena yang menganggap remeh perbuatan dosa dan lain dan macamnya ini dia. Cuman ganti sandal lah ya aneh kecil. Yang lainnya. Itu 5 kejahatan yang kita Bahjatun Nadiri. Hati-hati loh. Termasuk diri saya. Ini yang paling penting. Yang termasuk golongan mujahid ini ada orang yang melakukan dosa secara sembunyi, akan tapi kemudian dengan terbuka yang menceritakan perbuatan maksiatnya kepada orang lain. Secara terbuka mengajak melakukan dosa secara berjamaah. Ini parah lagi. Hati-hati ya. Utama saya dan keluarga saya. Padahal Allah ingatkan di surat Al-Kahfi surat 18 ayat 28 untuk tidak menerima dari ajakan dari orang yang hatinya telah Allah lalaikan.
Jadi orang-orang yang ngajak kadang-kadang yang share yang nggak benar, oh, itu Allah dalam mereka. Allah itu gofak. Wala tutik bal azfalna qalbah an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu. Dan jangan orang-orang yang telah sampaikan dari pihak kami serta menurut kawan nafsunya dan keadaannya itu melewati malam Jumat hari Jumat berapa? Harus itu benar ya. Kita serah tidak mau yang itu. Ya kalau baik bacanya kebaikan dari diri kita sendiri. Maka perbuatan dosa seharusnya disertai dengan penyesalan dan mengharap aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan mengumbarnya di hadapan manusia dengan anggapan bahwa perbuatan ini keren atau hebat. Nah, Rasulullah mengatakan di surat di hadis riwayat Bukhari, Innal mu'mina yara dunubahu kulladunahu wa ibn tahta dabadin yaqobu ayyaqa alaihi wa innal fajira yara dunubahu ya baro dunubahu kaduba dan marro alaihi ambi. Apapun itu datangnya dari Allah bisa mungkin ikutin, karena itu maksud saya ada dari Rasulullah, ikutin, termasuk hadis-hadis yang mengingatkan kita. Jadi di dua hal ini di hadis Bukhari ini ada dua stressing, ada dua penekanan poinnya. Yang pertama, sesungguhnya orang yang beriman melihat dosa-dosanya seperti ketika duduk di bawah gunung. Dia tahu kalau gunung itu terjatuh menimpa. Ini kalau orang beriman di bawah gunung, dia takut ada batu besar menimpa ini. Ketakutan kalau orang beriman. Beda dengan orang yaitu apa? Adapun orang yang fajir melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang menimpa dan terbang di depan ini. Ketika apapun yang kita, mari kita kemudian terakhir, sekarang kita telah tahu amalan yang Allah ridhoi dan aktivitas apa yang Allah beri dan kesempatan berada ada di kita. Mau ilmu ini, pemberitahuan ini, hasil ini mau kita pakai atau kita biarkan itu tergantung kepada Allah semuanya. Mari kita dari kelompok mujahidin, kelompok yang Allah tidak ridhoi, yang Allah tidak sukai. Karena kelompok mujahidin ini adalah kelompok yang bermaksiat kepada Allah dengan terus terang dia melakukan maksiat. Untuk itu mari kita dengan minta kita iman dan takwa kita sampai dengan Allah panggil kita dengan panggilan yang baik. Apa itu? Ya itu wahai jiwa-jiwa irji'i kembalilah pada roh itu yang itu fakta daripada orang lain
Ya pasti dia. Semoga bermanfaat dan alhamdulillah kita para takut anak hari benar itu dari rokmu dan jangan yang boleh ini banyak kesalahan, banyak belajar, banyak maaf belajar, karena belajar itu sampai dengan nanti yang akan sampai mati. Mari kita tutup dengan kata-kata majelis. Jika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.